아빠가 없어도 행복하게. 내가 가장 믿었던 친구였고 형제였다. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Kapten Cha terkena luka tusukan cukup parah yang membuatnya harus diantar mondok di sebuah rumah sakit. Hyejin yang telah mengetahui kebenaran akhirnya memutuskan untuk menemuinya dan di dalam sana ia bertemu dengan Pildo yang sedang menunggu sang kapten. Kapten Cha berhasil selamat dari kondisi kritisnya dan hal itu diketahui oleh Choi yang merasa Hyejin telah mengetahui pembunuh sebenarnya dari sang ayah. Pildo yang merasa ada yang tak beres dengan kasus yang mereka tangani mulai kembali menaruh curiga kepada rekannya Hyejin dan memutuskan untuk menyelidikinya. Sedangkan Taeju yang diperintahkan untuk membunuh Hyejin menugaskan beberapa anak buahnya untuk menghabisi Hyejin di dalam rumahnya. Ketiga pria tersebut berhasil dihabisi oleh Hyejin dan membuat Taeju harus turun tangan sendiri untuk membunuhnya. Dari ucapan yang dikatakan Taeju, Hyejin semakin yakin bahwa pembunuh sang ayah adalah Choi yang selama ini membodohi dirinya. Pertarungan jarak dekat menggunakan belati pun dimulai. Kedua petarung menggunakan belati mereka dan Hyejin sempat terjatuh namun kembali bangkit dan menyerang Taeju yang merupakan anak buah terbaik dari Choi. Di tempat lain, Pildo mendapatkan laporan bahwa ada seseorang yang mengaku mengobati pria usia 50-an beberapa hari yang lalu di dekat sebuah kuil. Saat mereka berusaha menuju lokasi tersebut, Choi tiba-tiba muncul dan berniat untuk menyerahkan dirinya kepada polisi atas kasus pembunuhan Mang Jae. Di dalam sana, Choi bukannya mengakui semua tuduhan yang ditujukan kepadanya, malahan ia mengancam Pildo yang sedang berusaha menginterogasinya. 자수한 이유가 뭡니까? 포식자 아니면 먹이 필 또 Tak lama, Nona Kang datang menemui Choi ke dalam sana. Hyejin yang mendapatkan laporan kedatangan Choi di kantor polisi itu pun segera berusaha menemuinya. Merasa ada yang tak beres karena Choi menyerahkan diri begitu saja, Hyejin memutuskan untuk ikut masuk ke dalam ruang interogasi. Choi ternyata sengaja menyerahkan diri untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Namun Hyejin mengatakan bahwa pisau milik Choi ditemukan di lokasi kejadian yang bisa dijadikan bukti yang memberatkannya. Namun anehnya Hyejin malah menuju ruang penyimpanan bukti untuk mengambil pisau yang digunakan Choi menusuk Mang Jae sebelumnya. Sedangkan rekan yang lain kemudian mendapatkan sebuah bukti rekaman CCTV dari keberadaan sebuah mobil yang berada di lokasi kejadian saat penusukan Kapten Cha terjadi dan juga sebuah daftar panggilan telepon milik Hyejin yang telah disadap sebelumnya. 감사합니다. 이게 팀장님이 습격당한 시간대에 도착했다 떠난 차량이에요. 증거물 확인하러 왔습니다. 야, 오영서 어딨어? 필도 너 이거 좀 봐봐. 이리 와. 6시까지 반납하시야. 증거는 제가 치웠습니다. 증거 때문에 문제될 일은 없습니다. 오염됐다고 주장할 겁니다. Mereka kemudian mulai mencari bukti lain keterlibatan Hyejin di dalam organisasi Dongseon. Pildo yang baru menyadari hal itu pun menjadi kesal karena Choi kembali berhasil lolos dengan mudah. Hyejin sendiri pergi ke sebuah tempat dengan terlebih dulu berhenti di sebuah jembatan untuk membuang pisau yang ia curi sebelumnya.
Tujuan dari Choi menyerahkan diri sebenarnya adalah untuk menguji apakah Hye-jin telah mengetahui kebenaran pembunuh dari ayahnya, dan ternyata menurutnya Hye-jin masih belum mengetahui kebenaran tersebut. 날 죽이려고 부르셨구나. 나거든. Para rekan Hye-jin di kepolisian kemudian mulai mencari bukti lainnya di kediaman Kapten Cha dan juga tempat tinggal Hye-jin. Namun, mereka mendapati kamar Hye-jin telah kosong dengan kondisi berantakan. Hye-jin telah membereskan semua barangnya termasuk abu dari ayahnya dan ia membawanya untuk ditaruh berdampingan dengan abu milik ibunya pada sebuah pemakaman. Setelahnya Hye-jin pun kembali menuju sebuah tempat, namun ia berpapasan dengan Pildo yang membuat dirinya terpaksa harus kabur ke tengah sawah. 손들어. 변호사를 선임할 수 있고. Hye-jin akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi oleh Pildo. Di sana, rekannya yang lain berusaha menghajar Hye-jin namun dihalangi oleh polisi lainnya. Pildo kemudian berusaha mencari tahu alasan dari Hye-jin melakukan hal tersebut dan menusuk kapten mereka sendiri. Hye-jin mengatakan bahwa meski dia mengatakan bahwa bukan dia pelaku penusukan Kapten Cha, Pildo dan rekan yang lain tetap tidak akan mempercayainya. Choi yang mendengar kabar penangkapan Hye-jin kemudian segera memerintahkan Nona Kang untuk membebaskannya agar dirinya bisa membunuh Hye-jin secara langsung. 빼내야 돼. 자백할까봐 그러세요? 진짜 이름이 뭐냐고. Nona Kang kemudian segera mendatangi kantor kepolisian untuk membawa kliennya yakni Hye-jin ke rumah sakit dengan alasan untuk diobati luka. Ia juga mengancam akan menyebarkan berita yang membuat citra buruk pada kepolisian mereka jika tidak mengabulkan permintaannya barusan. Hye-jin akhirnya dibawa ke sebuah rumah sakit dengan pengawalan ekstra ketat dari para polisi. Di dalam ruangan tersebut, terlihat salah satu wanita yang menyamar sebagai perawat adalah wanita yang dulu pernah diselamatkan Hye-jin. Sedangkan Kapten Cha yang baru tersadar dan bangun dari pingsannya segera menghubungi Pildo dan memintanya untuk datang ke kamar tempat dirinya dirawat. 내려가. 팀장님. 괜찮으세요? 윤동훈이 딸이다. 언더커버였어. 날 찌는 건 정태주야. 원수가 없는다고 지 아버지 죽인 놈 밑에 들어간 거야. Kapten Cha akhirnya menjelaskan siapa sosok dari Hye-jin sebenarnya, yang mana ia adalah putri dari detektif Jong-soo yang tewas saat sedang melakukan penyamaran di dalam organisasi Dongseon milik Choi. Ia juga mengatakan pelaku penusukan terhadap dirinya adalah Taeju, bukan Hye-jin. Dijelaskan oleh Kapten Cha bahwa Hye-jin telah ditipu oleh Choi yang mengatakan bahwa pembunuh dari ayahnya adalah sang kapten. Hye-jin sendiri di sini kembali berusaha untuk bisa kabur dengan terlebih dulu melepaskan borgol yang mengikat tangannya. Setelahnya, wanita yang dulu pernah ditolongnya memberikan Hye-jin sebuah kunci mobil yang bisa digunakannya untuk melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Pildo yang mengetahui rencana Hye-jin untuk membunuh Choi dari sang kapten itu pun akhirnya berhasil menemukannya. Hye-jin sempat berusaha memberontak untuk tetap pergi membunuh Choi, namun Pildo kembali berhasil menghentikannya dengan memasangkan borgol di tangan Hye-jin. Pildo yang sepertinya menaruh hati pada Hye-jin tak ingin wanita pujaannya itu terluka. Namun, tiba-tiba sekelompok orang suruhan dari Choi datang dan berusaha membunuh Hye-jin. Mereka berdua terpaksa harus segera tancap gas dan kabur dari sana dengan diikuti dua buah mobil berisikan anak buah dari Choi. Choi yang mendapati kabar bahwa Hye-jin kembali lolos dari kejaran anak buahnya, kemudian menutup teleponnya tanpa berkata apapun. Choi terlihat cukup terpukul atas tewasnya Taeju yang merupakan orang kepercayaannya di dalam organisasi Dongseon. Pildo di sini membawa Hye-jin ke sebuah tempat di tepi laut yang merupakan tempat milik temannya. Menyadari luka di tangan Hye-jin kembali mengeluarkan darah, Pildo pun menawarkan untuk mengobati luka tersebut. Sambil mengobati tangan Hye-jin yang terluka,
Pildo menceritakan bagaimana dirinya sangat terpukul saat kehilangan sang adik yang tewas karena overdosis. Sedikit demi sedikit, Pildo yang mahir dalam menanam bonsai ini mulai mengobati luka yang ada di bagian dalam tubuh Hyejin. Berusaha seolah ingin menutupi tubuh Hyejin, Pildo malah berhasil menanam benih bonsai di tubuh Hyejin yang pendiam itu. 더 이상 혼자 힘들어하지 말고 No use trying. The weight of the world. Setelah mereka berdua puas beradu kesang di dalam sana, Pildo kemudian menanyakan luka bakar yang ada di atas nenen Hyejin yang merupakan tato yang ingin dihapus oleh Hyejin. Pildo kembali meyakinkan Hyejin untuk menangkap Choi bukan untuk membunuhnya. Itulah yang sebenarnya ingin dilakukan ayah Hyejin dulu, meski hal itu harus mengorbankan nyawanya sendiri. Di tempat lain, Choi mulai mengingat kejadian saat dirinya dulu masih menjadi GTO, geng 3 orang bersama dengan Taeju dan juga Donghon, ayah dari Hyejin. Ia juga kembali mengingat kejadian saat di mana dirinya membunuh orang yang dianggapnya saudara itu karena telah mengkhianati kepercayaannya. Tak lama, Nona Kang masuk ke dalam ruangan Choi dan memintanya untuk segera kabur karena polisi telah mengeluarkan surat penangkapan atas Choi. Namun bukannya berniat pergi, Choi di sini malah mengambil sebuah pistol yang tersimpan di dalam berangkas dan tetap menunggu Hyejin datang kepadanya. 여기서 먼 곳으로 가. 동천판은 끝났어. Terbangun di keesokan paginya, Hyejin mulai berjalan-jalan di tepi pantai sambil mengingat kenangan dari sang ayah. Tak lama, Pildo pun menyusul Hyejin yang dikiranya telah kabur menemui Choi. Dari perbincangan mereka semalam, Hyejin akhirnya bersedia menangkap Choi sesuai saran dari Pildo. Mereka berdua pun kemudian berencana pergi ke kantor mereka dengan menggunakan mobil curian sebelumnya. Namun, tiba-tiba 각오했어. Choi ternyata sengaja menembak Pildo agar Hyejin mendatangi dirinya dan bisa bertarung secara langsung. Merasa Choi telah kembali merebut orang yang disayanginya, Hyejin kembali pada misi sebelumnya untuk membunuh Choi dan mendatangi hotel yang merupakan markas dari geng Dongseon. Tiba di lantai di mana Choi berada, Hyejin kembali dihadang oleh Jackie Chan KW yang merupakan petarung handal di dalam organisasi Choi. Dengan kaki pendeknya, pria ini mampu menghajar Hyejin habis-habisan dan menahan semua serangannya. Sampai pada akhirnya, Hyejin menembak babatok si pria yang membuatnya langsung menemui sang pencipta. Choi yang ternyata telah menunggu Hyejin di dalam ruangannya menawarkan agar mereka berduel dengan sebilah pisau agar lebih greget dan juga enjoy. 이제껏 그 순간을 기다려온 거 아닌가? 될 수 있겠냐? So